Selamat siang, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Riki Perdana Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode Arduino untuk menghubungkannya dalam inventory berbasis Laravel dengan database-nya itu integrated dengan Firebase ya. Jadi intinya adalah kemarin saya membuat sebuah sistem berbasis Laravel yaitu untuk inventory barang keluar masuk dan juga laporan barangnya. Jadi ketika itu saya mendevelop juga interface websitenya, web adminnya, ditambah dengan web API atau application programming interface-nya juga. Yang mana API ini nanti akan dikonsum di ESP8266 ketika ESP8266 ini sebagai controller, jadi nanti akan ada sebuah sensor UHF yang mana sensor UHF ini akan mendeteksi tag RFID-nya dan tag RFID yang telah dideteksi oleh sensor OHF itu akan dikirimkan ke Firebase-nya lewat API ya. Baik, di sini adalah coding dari Arduino-nya, coding dari SP8266-nya atau SP32. Di sini sudah dideklarasikan juga ketika SP32 maka kita menggunakan wavy.h. Ketika SP8266 maka kita menggunakan ESP8266 wavy.h. Ini untuk library awalnya ya. Kemudian ini saya juga sudah menuliskan tambahannya yaitu ada HTTP dan juga server. Jadi untuk Laravelnya itu kan menggunakan force redirect HTTPS ya, bukan lagi HTTP. Nah, kenapa pakai HTTPS itu? Dikarenakan HTTPS lebih aman, lebih secure gitu ya. Maka dari itu ditambahkanlah library yang namanya Wavy Client Secure Bear SSL. Sebenarnya untuk mendapatkan SSL atau HTTPS, consume HTTPS di Arduino itu ada 3 metode ya. Yang pertama itu menggunakan sertifikat, yang kedua menggunakan fingerprint, yang ketiga tidak menggunakan sertifikat dan juga fingerprint. Nah, ini saya memakai cara yang ketiga karena lebih simpel di codingan Arduino-nya tanpa harus menambahkan fingerprint dan juga sertifikat. Maka dari itu kita menggunakan ini library Wavy Client Secure Bear.ssl ini. Nah, kemudian kita masukkan link domain utamanya. Di sini saya mendeklarasikan variabel namanya server name masuk untuk barang masuk, kemudian barang name keluar untuk barang keluar. Dan ini adalah full URL. Jadi nanti sebagai host, sebagai main domain, ini nanti akan ditambahkan parameter ya di bawah ini. Parameternya itu adalah ID, sebenarnya gini kan. Nah, ID-nya nanti ini mengambil dari UID string yang kita deteksi lewat sensor UHF. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya juga menambahkan button pin. Button pin itu nanti kita tambahkan di D1. Jadi untuk pemasangan button pinnya bisa dilihat di internet ya. Khususnya itu webnya namanya Nyebar Ilmu. Kata kuncinya adalah mengakses button Arduino. Nah, konsepnya adalah button itu memiliki 4 kaki. Satu kakinya nanti akan dihubungkan ke pin D1. Kalau pin D1 itu kalau dicek, pin GPIO-nya itu adalah 5. Nah, jadi nanti dihubungkanlah salah satu kaki dari button itu ke D1. Kemudian ada kaki yang dihubungkan ke VCC dan ada satu kaki lagi yang dihubungkan ke ground gitu. Nanti nilainya apa? Nilainya adalah analog 1 dan 0, true or false. Kemudian kita mendeklarasikan lem ya. Lem ini adalah sebagai penanda. Ketika kita masuk ke dalam mode keluar, itu lampunya akan menyala. Ketika kita masuk ke mode masuk, maka lampunya mati. Ini hanya sebagai penanda saja. Kemudian ini trigger atau variabel mode ini untuk mengecek. Ini berfungsi ketika nanti kita akan mengirimkan data. Jadi sebelum kita mengirimkan data, kita akan mengecek dulu apakah alat ini masuk ke mode keluar atau mode masuk ya. Jadi setelah itu akan menambahkan
nilai atau variabelnya, yaitu ID tadi. Oke, kalau ini standar, ini tidak perlu diubah-ubah. Kemudian kita masuk langsung ke bagian ini ya. Jadi ketika sensor UHF itu sudah mendeteksi UID string, sudah mendeteksi ini, kita akan mengecek apakah variabel UID string ini kosong. Kalau ada isinya, maka kita akan masuk ke dalam kondisi ini. Sebelum kita mengakses linknya atau mengakses API-nya, kita akan UID string-nya itu menjadi HTML special character. Dan kalau kita lihat, kalau kita cari di internet itu ya, HTML special character itu ketika kita menemui spasi maka akan diganti dengan %20 dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita cek fungsi ini ya, konversi spasi, ini akan mereplace, kita akan mereplace spasi itu menjadi %20 dan ini sudah default. Saya sudah buatkan fungsinya jadi lebih mudah. Kemudian kita masuk ngecek WiFi, apakah WiFi-nya itu sudah terkoneksi dengan device. Kalau belum, maka kita akan mengeluarkan serial print LAN WiFi disconnected. Kalau kita sudah terkoneksi dengan WiFi, maka aman. Maka kita akan masuk ke coding selanjutnya. Nah, di sini adalah kita menggunakan bare SSL. Anggap saja ini sebagai default dari library yang atas tadi, yang ini untuk mendapatkan nilai kode atau token bare SSL-nya ya. Kemudian kita set kliennya itu insecure. Artinya kita membuat SSL ini sebagai sertifikat validation. Kemudian kita menggunakan variabel HTTPS pada HTTP client dan kita ngecek dulu. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Ketika kita akan mengkonsum API itu kita ngecek dulu. Ini alatnya masuk ke mode 1, mode 1 ini mode keluar. Apakah kita masuk ke mode yang masuk gitu ya. Jadi kita langsung aja full URL tadi kita tambahkan char string server name keluar ya pakai variabel yang ini. Kemudian kita tambahkan juga convert UID string hasil dari konversinya. Nah ini. Kemudian kita langsung hit aja API-nya. Kita langsung get saja nggak apa-apa. Dan ini sudah saya tes dan sudah bisa. Nanti responnya itu bermacam-macam ya. Kalau kita sukses, kalau kita responnya itu 200, maka kita akan ditampilkan responnya itu sukses. Kalau misalkan responnya 500, maka akan ditampilkan juga internal server error gitu ya. Nah, untuk HTTP respon itu bisa dicek juga di internet, bisa dicek. Nah, saya pastikan ya kalau saya develop itu saya 200 itu oke atau sukses, kemudian kalau 500 itu internal server error. Nanti ada juga kalau biasanya dirubah itu 301 moved permanently. Ada juga 404 not found. Tapi yang paling sering adalah ini, saya menggunakan ini ya. Kalau ini biasanya hanya handling errornya saja. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan coding di Arduino ini apa. Bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar saja. Atau kalau ada pertanyaan yang lebih intens bisa chat WA saya. Sekian dari saya, apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.